زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustazah Novi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran tadi menambah tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga mendapatkan pahala bagi yang membaca dan juga bagi kita semua yang mendengarkannya. Baik, Bapak Ibu, yang selanjutnya akan disampaikan sambutan sekaligus nanti akan disampaikan informasi terkait info kedinasan, baik itu info ke sekolah maupun info yang dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Kepala Sekolah. Sehingga untuk Ibu Eni Tiani Liana SPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Ustazah Ana, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa berkumpul meskipun melalui aplikasi ya. Jadi bukan berkumpul dalam artian fisik ya. Kita berkumpul secara online dalam pertemuan wali yang untuk pertama kalinya kita laksanakan dengan sistem online. Semoga Bapak Ibu dan Ananda sekalian selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga syafaat pembelaan beliau sampai kepada kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu Asar Janjang Lestari, SPSI MAP, selaku Ketua Divisi Pendidikan Yayasan Bina Umat Mulia, sekaligus sebagai psikolog ya. Beliau nanti yang akan mendampingi kita dalam kegiatan parenting ya. Dalam kegiatan parenting pada siang hari ini. Pada pagi hari ini. Suara saya terdengar Bapak Ibu? Terdengar ya? Baik, kalau terdengar silakan Bapak Ibu jempol ya. Terdengar dengan baik? Ada yang menyampaikan tadi tidak terdengar gitu? Terdengar ya? Saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang pertama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu. Yang mohon maaf untuk hari ini ya, kita terpaksa melaksanakan pertemuan wali dengan sistem online yang tentu saja bukan sesuatu yang ideal bagi kita gitu ya, bukan sesuatu yang akan seperti ketika kita melaksanakan pertemuan. Nah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa melaksanakan pertemuan wali secara langsung ya, secara fisik, karena memang saat ini kondisi saat memang memungkinkan bagi kita untuk banyak berkumpul ya, melakukan kerumunan dalam jumlah yang banyak begitu, sehingga harapannya dengan aplikasi Zoom ini nanti segala yang kita laksanakan tetap bisa berjalan dengan lancar.
Meskipun begitu, kami juga sudah merekam ya kegiatan pada pagi hingga nanti menjelang siang ya. Yang mudah-mudahan nanti Bapak Ibu yang mungkin hari ini berhalangan tidak hadir atau mungkin yang membutuhkan rekamannya lagi nanti bisa kami share selanjutnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu guru, Ustadz Ustadzah SMP IT Tunas Mulia yang kami hormati pula, serta Bu Kepala Divisi Pendidikan yang hari ini alhamdulillah bisa membersamai kita bersama. Perlu kami sampaikan beberapa hal gitu ya, bahwa untuk pembelajaran kita ya di semester ini dari sejak awal tahun ajaran baru tanggal 13 Juli 2020 hingga saat ini sudah masuk di pertengahan semester, kita terpaksa melaksanakan pembelajaran dengan sistem daring ya, dengan sistem online. Itu full, jadi tidak ada pembelajaran luring gitu. Jadi tidak ada pembelajaran offline di rumah maupun di sekolah seperti itu. Nah, Bapak Ibu, tentu saja sering ya kita mungkin Bapak Ibu juga pernah mengikuti berbagai webinar atau diskusi yang dilaksanakan secara online juga, bahwa memang pembelajaran yang dilaksanakan secara daring atau secara online ini kalau kita cari idealnya atau kita cari efektivitasnya memang tidak efektif. Hanya saja kami di sekolah ya berusaha sekuat tenaga kami ya, berusaha sebisa kami untuk pembelajaran ini tetap berlangsung dengan baik. Putra-putri Bapak Ibu semuanya terlayani, seluruh rangkaian hak mereka untuk memperoleh pembelajaran, dan dari awal ya kami sudah berusaha mengoptimalkan platform WAG ya. Jadi platform WAG, WA Group pada anak-anak itu kami laksanakan dengan sebisa mungkin tidak ada kekosongan. Jadi kenapa kita mengoptimalkan WA Group? Karena memang di situ ternyata anak-anak juga bisa berinteraksi dengan baik dengan para guru. Kami berusaha anak-anak itu juga bisa mengikuti pembelajaran seperti ketika mereka berada di dalam kelas. Ya harapannya anak-anak itu juga merasakan seperti ketika mereka belajar di dalam kelas gitu. Jadi monggo ya Bapak Ibu, ketika mungkin tidak bisa mendampingi pembelajaran karena kita memang pembelajarannya bagaimanapun juga kita laksanakan pada pagi hari ya, sesuai dengan jam kerja kita gitu ya. Dari jam efektif KBM itu mulai jam 8 sampai jam 14. Nah, sebelumnya juga nanti ada kegiatan pembiasaan ya. Ada murojaah yang kalau di sekolah ketika kita melaksanakan pembelajaran normal, murojaah itu juga kita laksanakan di pagi hari, kemudian dilanjutkan dengan sholat duha begitu ya. Dan harapannya juga anak-anak ketika mengikuti pembelajaran masuk jam 8 untuk KBM itu anak-anak sudah mandi, sudah sarapan, jadi siap menerima pembelajaran yang diberikan oleh Ustadz Ustazah gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya yakin ya, kami yakin di Bapak Ibu maupun di kami semuanya kita membiasakan dengan sesuatu yang baru gitu. Mungkin juga Bapak Ibu yang berada di lingkungan pendidikan juga merasakan bahwa pembelajaran jarak jauh ya, pembelajaran melalui online itu memang tidak mudah gitu. Baik kami sebagai guru, Bapak Ibu sebagai orang tua, apalagi anak-anak kita gitu ya, apalagi anak-anak kita. Sehingga pembelajaran ini tentu saja dinamis, sangat dinamis begitu. Ada anak-anak yang mungkin akhirnya menjadi terbiasa, jadi mandiri gitu ya, bisa membiasakan dengan pembelajaran online, terbiasa dengan menggunakan laptop, menggunakan HP, itu diberikan materi juga bisa memahami gitu ya, materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, oleh Ustadz saja. Tetapi mungkin juga ada anak yang memang harus benar-benar dituntun gitu ya, harus diarahkan, harus diuyak-uyak
oleh bapak ibunya gitu ya, oleh guru-gurunya gitu. Mungkin ada yang seperti itu juga. Bahkan mungkin ada yang dalam tanda kutip itu yo ndablek gitu, luweh-luweh gitu ya. Wis ora dituntun yo gelem neng ora dituntun yo sakarepe dhewe gitu. Atau bahkan dituntun saja wis ora gelem gitu, mogok tenanan itu. Mungkin ada yang seperti itu. Nah, sehingga kami di sekolah untuk program ya 1 bulan terakhir ini ya kami berusaha untuk kelas 7 keseluruhannya karena memang kami belum pernah bertemu sama sekali itu ya di dalam pembelajaran di kelas. Kami laksanakan visitasi di rumah, bukan untuk pembelajaran ya, tetapi untuk mengetahui bagaimana anak-anak itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik gitu. Bagaimana mereka bisa mengikuti pembelajaran secara online, bagaimana mereka menerima pembelajaran dari Ustadz Ustazah, apa yang tidak mereka pahami, pembelajaran apa yang mereka anggap susah, sulit gitu, dan hambatan apa yang mungkin saja dihadapi oleh setiap siswa atau orang tua, karena bisa jadi gitu ya di satu wilayah dengan wilayah yang lain itu berbeda gitu. Berbeda yang jelas berbeda hambatannya juga gitu. Ada mungkin yang terhambat karena sinyal gitu ya. Alhamdulillah semua anak-anak kita Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwa anak-anak kita semuanya bisa mengikuti pembelajaran dengan sistem online. Jadi semuanya terfasilitasi dengan baik. Itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan itu bagian dari keberhasilan dalam pembelajaran online kita. Begitu. Nah, untuk kelas 8 dan 9 juga ada beberapa yang perlu kami visitasi, itu tentu saja karena kami butuh konfirmasi begitu ya. Kami membutuhkan nanjih kayak gitu. Kenapa mungkin ada beberapa hal gitu ya yang tidak sampai ke sekolah, mungkin penugasan yang agak terhambat begitu, atau sering tidak mengikuti pembelajaran gitu. Nah itu karena apa? Itu mungkin perlu kami konfirmasi secara langsung. Ya harapannya setelah ada visitasi nanti ada perubahan ke arah yang lebih baik gitu. Ada perubahan, ada peningkatan gitu ya di dalam ibadah terutama ya dan di dalam pembelajaran gitu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, pembelajaran tetap kita laksanakan setiap hari Senin sampai hari Jumat sama ya dari jam 8 sampai jam 14 atau jam 2 siang dengan tetap anak-anak harus istirahat begitu ya. Ada istirahat, makan siang, sholat itu harus itu ya wajib. Monggo jangan sampai karena pembelajaran terus anak-anak kita malah jadi terforsir, mungkin jadi imunnya turun gitu ya, karena bisa jadi pembelajaran yang mungkin dianggap terlalu memberatkan atau penugasan yang terlalu memberatkan, silahkan dikomunikasikan itu ya, apapun itu kepada pihak sekolah ya, sehingga kami bisa ada baikan gitu. Kalau tidak ada saran, tidak ada masukan, tidak ada kritikan dari Bapak Ibu, tentu kami menganggap apa yang sudah kami lakukan itu sesuatu yang benar seperti itu. Nah selanjutnya kami mohon maaf ya untuk sampai setelah penilaian tengah semester ini, selanjutnya juga belum ada kebijakan untuk anak-anak masuk ke sekolah gitu. Mungkin ada ya di sekitar Bapak Ibu yang sekolah yang memasukkan putra-putrinya atau memasukkan siswanya ke sekolah, tetapi kami di SMP IT Tunas Mulia masih mengambil kebijakan untuk tetap pembelajaran online. Karena yang pertama memang kami melihat gitu ya, melihat adanya masih ada banyaknya peningkatan kasus ya, peningkatan kasus COVID di sekitar kita, terutama di wilayah kita, di wilayah Wonosari, ini zonanya masih membara gitu ya, zonanya masih merah sekali, seperti itu. Dan kemudian yang kedua, pembelajaran pun kalau misalnya diperbolehkan di sekolah, itu oleh dinas dan oleh gugus tugas, itu hanya diperbolehkan maksimal 2 jam. Nah Bapak Ibu, dengan kondisi anak-anak kita yang tersebar di berbagai wilayah,
ada yang di Gedang Sari, ada yang di Purwosari, ada yang di Rongkop, Lipar gitu ya, Ponjong dan lain sebagainya. Tentu saja perjalanan ke sekolah itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama begitu. Kemudian sampai di sekolah hanya diperbolehkan 2 jam, itu kan kasihan juga, kasihan yang mengantar, kasihan anak-anak kita, belum lagi nanti juga energi dan tenaga yang dibutuhkan untuk sampai ke sekolah, kemudian harus menunggu kembali lagi dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu kita tetap memaksimalkan pembelajaran online dengan selalu berusaha memperbaiki beberapa hal mungkin yang kurang begitu. Tentu saja ini juga hasil dari kemarin kita diskusi ketika visitasi, hasil ketika kita diskusi melalui video call, melalui telepon ya pada Bapak Ibu sekalian, dan monggo silahkan disampaikan apapun kondisi anak-anak kita, termasuk hambatan dan kendala yang dihadapi selama pembelajaran. Nah, kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu perlu kami sampaikan juga bahwa meskipun pembelajaran dilaksanakan secara online, perlombaan atau kompetisi yang dilaksanakan oleh dinas maupun Kementerian Pendidikan kita tetap mengikuti gitu ya, kita tetap berpartisipasi begitu. Dengan kami memaksimalkan di sekolah pembimbingan terhadap anak-anak kita yang diikutkan perlombaan. Untuk kali ini kita mengikutkan besok hari Selasa gitu ya, ada seleksi nasional untuk kompetisi sains nasional atau KSN, atau dulu Bapak Ibu mungkin mengenalnya dengan OSN ya, bidang matematika diikuti Mas Ramdan Muhammad atau Ilah Ramdan ya, kelas 8, kemudian untuk IPS diikuti oleh Mbak Suhaila Ulfa ya, kelas 9, dan yang matematika itu diikuti oleh Mbak Inasuha Azati ya, kelas 8 juga. Mohon doanya untuk ketiga anak tersebut untuk bisa dimudahkan ya besok ketika seleksi dan mendapatkan hasil yang terbaik. Yang selanjutnya tentang penilaian tengah semester tadi sudah disinggung oleh Pak Andaru. Jadi kita sudah melaksanakan mulai tanggal 14 22 September ya 2020 dengan aplikasi Google Form, dan alhamdulillah semua anak telah mengikuti dengan baik ya. Tentu saja ini berkat dukungan ya dan backup dari Bapak Ibu sekalian. Semua siswa mengikuti PTS dengan baik, meskipun ya tentu saja hasilnya akan sangat berbeda ketika kita tatap muka, akan tetapi itu semua hasil dari kerja keras anak-anak kita insya Allah gitu ya. Semuanya semoga juga melaksanakan dengan baik, dengan jujur ya, diikuti dengan ikhtiar atau belajar yang baik juga. Yang selanjutnya hasilnya apapun nantinya, kalaupun ada yang turun, kita jadikan introspeksi, semoga besok bisa dinaikkan lagi. Kalau ada yang naik, ya bagaimana usahanya untuk tetap mempertahankan gitu ya. Dan yang mungkin statis gitu ya, ada yang rankingnya biasa-biasa aja, biyen yo ngono, saiki yo ngono, ya kita bagaimana caranya untuk bisa ngupgrade lagi begitu, bisa mengupgrade lagi, bisa meningkatkan gitu ya, atau paling tidak nggih dipertahankan, jangan sampai glosor gitu ya, karena ada beberapa anak yang memang rankingnya terjun bebas gitu ya, terjun bebas, sehingga monggo mungkin juga nanti kita bisa kasih masukan pada anak-anak kita, berikan nasihat pada anak-anak kita dengan baik. Barangkali mungkin ada kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang dilakukan anak-anak kita yang cenderung malah membuat mereka jadi malas untuk belajar begitu. Nanti hasilnya akan disampaikan oleh Bapak Ibu Wali kelas ya, untuk dijabarkan pada Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan panjang dan lebar ya. Nanti akan mengurangi jatahnya Bu Asar untuk memberikan materi gitu ya. Dan sekali lagi kami sampaikan, kami di sekolah tentu sangat rindu gitu ya pada Bapak
anak-anak semuanya, kepada para siswa semuanya, ingin sekali gitu ya, sekolahan itu juga penuh dengan anak-anak, keceriaan anak gitu. Karena bagaimanapun sekolahan ya jadi sepi, jadi sunyi, nyenyet gitu ya, tanpa kehadiran anak-anak kita. Mungkin itu, mohon maaf jika terlalu panjang dan lebar. Kami akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah, Saudara Ana, yang telah memberikan menyampaikan sambutannya dan juga menyampaikan informasi-informasi terkait kedinasan maupun sekolah. Kita garis bawahi bahwa pembelajaran online akan tetap terlaksanakan pada era pandemi ini, tetap dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Jumat pada pukul 8 sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk penilaian tengah semester, tadi telah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa PTS atau penilaian tengah semester pada tahun ajaran ini, di semester 1 ini telah kita laksanakan dengan baik dari tanggal 14 September sampai tanggal 27 September 2020 melalui aplikasi Google Form, dan semua anak siswa telah mengikuti dengan baik seperti itu. Kemudian perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu bahwa teknis pembagian hasil penilaian tengah semester nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu Wali Kelas, Bapak Ibu Wali Kelas, yang nanti akan disampaikan melalui aplikasi WhatsApp yang akan dikirim langsung file berupa PDF yang akan dikirim langsung ke nomor WhatsApp Bapak Ibu masing-masing. Jadi nanti teknis pembagiannya Bapak Ibu Wali, saya ulangi lagi, Bapak Ibu Wali kelas akan menyampaikan melalui aplikasi WhatsApp yang akan dikirim langsung ke nomor WhatsApp Bapak Ibu masing-masing, seperti itu. Kemudian untuk sesi yang berikutnya ialah sesi diskusi. Nah, mari pada sesi diskusi ini kita boleh bertanya atau boleh menyumbangkan saran atau gagasan atau bahan untuk kita diskusikan terkait dengan sekolah, terkait dengan pembelajaran siswa-siswi kita di rumah dan lain-lain. Setelah itu nanti Bapak Ibu jika ingin menyampaikan atau berdiskusi boleh dengan cara melambaikan tangan dengan mengklik tombol reaksi yang ada di layar HP atau layar laptop Bapak Ibu semuanya, sehingga nanti kalau ada reaksi atau ada taman melambai akan kami respon dan akan kami aktifkan mikrofonnya, seperti itu. Monggo kami persilahkan. Atau jika belum ada, kita masuk ke sesi parenting dulu ya. Oke. Atau kita ke parenting dulu, materi yang akan disampaikan oleh Bu Asarjana Lestari. Setelah nanti materi parenting selesai, akan kita buka diskusi terkait dengan materi yang disampaikan oleh Bu Asar maupun materi yang disampaikan atau info yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Nah, untuk materi parenting ini akan dipandu oleh Saudara Ana untuk memandu. Saudara Ana siap? Oke. Saudara Ana akan memandu jalannya seminar parenting yang akan disampaikan oleh Ibu Asarjana Lestari. Pada Saudara Ana, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mulai lagi ya Bapak dan Ibu semuanya. Hari ini kita akan melaksanakan parenting. Alhamdulillah Ibu Asarjana Lestari, beliau adalah Ketua Divisi Pendidikan Yayasan Bina Umat Mulia yang menaungi dari TPA, KB, TK, SDIT dan SMPIT Tunas Mulia. Ya, alhamdulillah beliau hari ini bisa membersamai kita di tengah kesibukan beliau. Sebenarnya sudah lama sekali ya, Bu Asar, kami di sekolah ingin sekali menghadirkan Bu Asar untuk bisa membersamai Bapak Ibu sekalian di kegiatan parenting. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, tentu saja tadi sudah kami sampaikan bahwa
kegiatan pembelajaran kita yang dilaksanakan full dengan sistem daring ya, dengan sistem online bukan sesuatu yang mudah bagi kita. Artinya kita harus menyesuaikan diri gitu. Baik kami di sekolah sebagai guru ya yang membimbing anak-anak kita, Bapak Ibu di rumah yang tentu saja harus dalam tanda petik memaksakan diri menjadi guru gitu ya bagi anak-anak kita, membimbing gitu ya, mengarahkan, bahkan mungkin harus ngajari gitu ya, harus ngajari. Dari beberapa hasil visitasi kami yang kemarin, bahkan banyak Bapak Ibu yang mengeluh gitu, Bu lah, kula ki ora iso bahasa Inggris blas apa meneh bahasa Arab gitu ya. Ini untuk kelas 7 sesuatu yang baru, dulu di SD nggak ada, tiba-tiba harus ada dan diajarkan melalui online. Nah, ini sesuatu yang berat mungkin bagi Bapak Ibu sekalian. Di samping akhir-akhir ini juga banyak pemberitaan gitu ya di media nasional gitu ya mengenai adanya penganiayaan terhadap anak-anak gitu ya karena diajari kok angel gitu ya, dibulang kok susah gitu, akhirnya tidak terjadi belajar mengajar, malah terjadi hajar menghajar. Nah, itu harapannya di SMP IT Tunas Mulia, di Bapak Ibu sekalian, ini tidak terjadi hal tersebut. Nah, sehingga pada pagi ini kita dibersamai oleh Ibu Asar Janjang Lestari yang harapannya nanti bisa memberikan pencerahan bagi kita semua bagaimana menghadapi anak-anak kita gitu. Karena saya selain sebagai kepala sekolah di sini, saya juga sebagai orang tua gitu ya. Saya juga orang tua kelas 7 SMP IT Tunas Mulia yang ternyata juga memiliki hambatan yang sama, kendala yang sama. Di samping saya harus setiap hari berangkat ke sekolah, anak saya juga harus pembelajaran dari rumah. Nah, itu monggo waktu sepenuhnya kami sampaikan kepada Ibu Asar Janjang Lestari untuk membersamai kami untuk memberikan pencerahan pada kami semua. Waktu sepenuhnya kami haturkan kepada Ibu Asar Janjang Lestari. Monggo. Baik, terima kasih Bu Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMP IT Tunas Mulia, yang saya hormati Bapak Ibu, orang tua, wali dari siswa-siswi ya SMP IT Tunas Mulia. Robi Srohli Sodri wa Sirli Amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama mari kita panjatkan puji alhamdulillah. Luar biasa ya, Allah memberikan kita keberkahan, kesempatan untuk hari ini bersilaturahim walaupun virtual ya. Mungkin walaupunnya bisa diilangi ya, silaturahim secara virtual dan sekaligus atas nama Yayasan Bina Umat Mulia Gunung Kidul kepada orang tua wali utamanya yang kelas 7, selamat datang, selamat bergabung bersama kami dalam amanah ya, amanah hidup, amanah dakwah, amanah bagi anak-anak kita, utamanya dalam membersamai tumbuh kembangnya dan belajar. Alhamdulillahnya bisa mempercayakan ya untuk kemudian kami di SMP IT Tunas Mulia mengambil sebagian dari amanah ini untuk bersama-sama nanti kita ciptakan putra-putri kita, generasi kita yang terbaik ya di masa depan. Baik, saya izin share screen dulu. Ya, apakah bisa ditangkap tampilan layarnya, Bu Ana? Oke ya, baik. Hari ini sesuai dengan apa yang disampaikan dari pihak sekolah, kita akan sharing, diskusi bersama mungkin dalam setengah jam ke depan tentang tantangan orang tua di masa pandemik ya. Saya yakin ya tidak ada sesuatu yang kebetulan di dunia ini. Kalau kemudian ditanya begitu, semua pasti tidak ingin ya situasi seperti saat ini kemudian kita hadapi, ada kondisi pandemik gitu yang kemudian tiba-tiba ya seolah ya tidak ada bayangan sebelumnya mempengaruhi ya sebagian besar kemudian
alur kehidupan yang kemudian harus kita jalani sehari-harinya. Nah, tentunya tidak mudah ya Bapak Ibu ya. Situasi ini segala hal, banyak hal yang kemudian kita hadapi menjadi sangat baru. Sebentar nih saya agak. Nah, nih ya, pandemik itu identik dengan perubahan. Apa toh yang berubah? Pengelolaan ekonomi misalnya salah satunya ya, pengelolaan ekonomi rumah tangga yang boleh jadi sebelumnya sudah tertata, ya tiba-tiba kemudian semuanya menjadi berubah, hampir sebagian besar harus banyak aktivitas di rumah dan sebagainya ya. Kemudian banyak mungkin ya sebagian bahkan ya ada yang harus kehilangan pekerjaan, ada yang harus dirumahkan, ada yang mungkin penghasilannya menjadi berkurang ya, ada yang kemudian sangat terpengaruh ya pada efek itu, yang dulunya jualan kemudian harus tutup dan sebagainya. Ini salah satu yang kemudian lumayan harus kita siasati ya pada pengelolaan ekonomi rumah tangga ya. Kemudian gaya hidup. Nah, jadi sudah pasti ya habits kita sehari-hari menjadi juga sangat berubah. Simpel sajalah yang sederhana, yang dari semula dulu kita pakai masker gitu, paling kan hanya kalau untuk hal-hal tertentu ya. Sekarang misalnya setiap hari dimanapun asal keluar rumah kita mesti pakai masker untuk menjaga kesehatan dan sebagainya. Itu satu hal saja ya, sederhana. Jadi gaya hidup juga berubah. Aktivitas yang sekarang banyak berpusat di rumah ya. Jadi sempat kan ada satu masa di mana kemudian yang bekerja pun harus work from home gitu ya. Ini yang salah satu yang sangat kemudian terpengaruh adalah sekolah ya. Kita juga harus kemudian melaksanakan pembelajaran BDR gitu ya. Tidak lagi kemudian ada tatap muka langsung ya. Jadi anak-anak, orang tua semua sistem ya, guru, dan seolah-olah ini kan terjadi dalam waktu yang cepat ya. Nah, ini tentunya menjadi sebuah tantangan ya bagi kita orang tua maupun juga sekolah. Nah, kalau bolehlah kita pilah gitu ya, ada tantangan secara non akademik dan ada tantangan akademik. Nah, Bapak Ibu ya, kalau kita, sebagian kita atau orang Indonesia lah pada umumnya tuh kan, menurut saya boleh tidak sepakat ya, tapi menurut saya kan terbiasa ketika kemudian melihat atau mempersepsi sesuatu tuh dilihatnya dari negatifnya dulu ya, dari masalahnya dulu, dari problem-problem yang dialami dulu. Nah, sekarang coba deh kita coba refleksi sebentar ya. Mari kita lihat ya situasi pandemik ini utamanya dalam kaitan kita sebagai orang tua, sebagai wilayah yang kemudian membersamailah anak-anak kita sekolah setiap hari. Apa sih sisi negatif, sisi positifnya ya? Apa sih manfaatnya dari situasi pandemik ini terhadap kita ya, terhadap hubungan kita dengan anak-anak? Nah, mungkin itu akan menjadi sesuatu yang menguntungkan untuk kita lihat sehingga kita terbiasa atas apa yang terjadi di luaran kita yang itu memang tidak bisa kita ubah. Kita melatih diri untuk melihat dulu deh dari kacamata positifnya. Ya kayak misalnya situasi sekarang ini kan kita nggak bisa merubah ya. Oh, Mbok jangan pandemik, Mbok sudahlah pandeminya berhenti minggu depan, kan nggak bisa ya. Ini adalah hal di luar yang tidak bisa kita kondisikan. Kita hanya bisa menyikapi. Apakah kita kemudian akan memilih untuk stres banget nih anak-anak belajar di rumah, mana saya harus bekerja, tumpukan tugas banyak sekali, anakku loh kalau nggak dibangunkan nggak bisa bangun. Nah, ayo nih siapa Bapak Ibu, mari kita refleksi. Masihkah anak-anak kita sekarang sudah SMP, bangunnya harus dibangunkan? Bisakah anak-anak kita sekarang misalnya sudah terbiasa, oh jam sekian bangun, dan sebagainya, bersiap sekolah dan sebagainya. Nah itu kan satu hal ya yang menjadi wilayah-wilayah bisa kita renungkan. Nah, kalau bagi saya ya mudah-mudahan Bapak Ibu juga setuju, ada hal-hal tetaplah, ada hal-hal positif yang bisa kita ambil ya. Dua saja di antaranya. Yang pertama adalah bahwa kita memiliki waktu yang lebih banyak ya untuk kemudian bersama anak-anak, untuk kemudian membangun kehangatan ya, kelekatan, keharmonisan, bonding gitu yang lebih kuat dengan anak-anak dan dengan keluarga pada umumnya.
Ya, karena sebagian besar misalnya harus banyak di rumah, sekolahnya di rumah dan sebagainya kan, minimal waktu kita ada perubahan pada wilayah waktu kan. Ya, mungkin ada sih yang sebagian mengatakan apa iya Bu asar, bapak ibunya juga bekerja di luar kok misalnya. Tapi yakin kalau kita kemudian bisa melihat ini dari sisi positif ya, dari sisi yang kemudian efek baiknya dulu. Nih, kita dikasih nih sama Allah ya kesempatan. Kuatkan dong bondingmu gitu ya, kuatkan kelekatan kita, kuatkan kehangatan kita di dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Mungkin yang tadinya anaknya di asrama gitu ya, mungkin yang di SMP IT ikutnya di boarding gitu ya, pulang sekarang kan setiap hari ngadep anak misalnya kayak gitu. Atau misalnya yang tadinya jam sekian sampai sekian ya jadi jam pagi lah sampai jam 3:30 anak-anak masih di luaran. Nah sekarang minimal pagi hari gitu ya kita bisa kemudian sarapan bareng atau dimulai dari malam gitu ya sholat bareng gitu ya, bisa kemudian mengambil tanggung jawab yang lebih membangunkan anak. Nah ini kan membersamai anak gitulah ya, pagi hari bersamaan kan sesuatu yang sebetulnya sangat layak untuk kita syukuri ya. Nah sekarang banyak kan mungkin ibu-ibu nih jadi senang bertanam bunga, jadi senang berkebun. Nah dulunya di rumahnya garing ya, nah sekarang rumahnya jadi lebih nyaman. Dan kenyamanan itu saya yakin akan memberikan dampak positif kan pada semua penghuni rumah. Nah, kemudian yang kedua nih ya, itu satu ilustrasi saja. Tentunya kalau kita kembangkan lebih lanjut akan lebih luas. Tapi menurut saya salah satu manfaat positif dari situasi pandemik ini adalah bahwa kita diberi kesempatan lebih banyak dan luasa untuk membangun kehangatan, bonding, kelekatan, memperbaiki komunikasi misalnya gitu ya, merefleksikan hari-hari dan menjalani hari kita keluarga. Pada aspek pendidikan nih ya, misalnya sekolah nih kita kan di SMP IT ya, SMP IT Tunas Mulia. SMP IT Islam Terpadu. Ini beda dengan SMP Islam saja. Ya, kata terpadu di belakangnya itu sebetulnya pada konsep yang dirumuskan. Konsep ini kan ada di awal-awal tahun 1990 ya, diawali dengan adanya Nurul Fikri di Jakarta gitu ya, kemudian berkembang di JSIT. Konsep IT dan diharapkan segala warna pada proses pendidikan, pendampingan, pengembangan akhlak ya pada anak-anak itu diwarnai atau terinternalisasi oleh Islam. Nah, apa nih kira-kira pandemik ini? Satu sajalah, saya tidak akan berbicara tentang kurikulum. Saya tidak akan berbicara tentang keterkaitan SDM. Bagaimana sih SDM yang dia itu betul-betul tersigoh atau terwarnai Islam terpadu? Tapi satu saja, salah satu poin terakhir ya pada konsep Islam terpadu yang dirumuskan pada awal pendirian pembentukan konsep ini adalah keterpaduan antara sekolah dengan lingkungan. Salah satu lingkungan yang dimaknai di sini adalah sebelum ke lingkungan masyarakat secara luas adalah lingkungan orang tua, lingkungan keluarga. Nah ini nih saatnya bagi kita ya, sekolah utamanya orang tua untuk betul-betul bisa mengaplikasikan keterpaduan pendidikan Islam antara sekolah dengan orang tua, dengan keluarga, yang boleh jadi pada konsep-konsep sebelumnya tuh dipahami hanya sebatas wah nih orang tua membantu dengan nunsewu membayar SPP, misalnya investasi dalam bentuk pembayaran, nah, itu sudah salah satu bentuk keterpaduan dengan sekolah. Enggak ya, Islam terpadu tidak seperti itu. Jadi ketika kemudian materi-materi pembelajaran itu ditransfer ke kita di rumah ya, ke keluarga, ke orang tua, posisinya bukan kemudian, waduh ini tiba-tiba aku harus jadi guru nih. Harap paham ya misalnya. Jadi ketika kita di rumah sebagai orang alurnya, paham ininya, paham peran kita harus seperti apa, itu yang kemudian bisa kita kembangkan atau lakukan. Oke, mohon maaf ya, ini sinyalnya on off. Sebentar, saya
Nggih, nggih. Baik, saya lanjutkan dengan tanpa share screen ya, nanti insya Allah PPT-nya singkat saja bisa kita kirimkan belakangan, biar tidak, sebetulnya di sini wifi-nya ini tadi nggak ngecek, ternyata wifi di rumah off ya, saya lanjut di rumah, saya lanjutkan ya. Jadi salah satu hal yang kemudian bisa kita ambil adalah bahwa, nah tadi, ini adalah momen nih, momentum yang pas untuk kita betul-betul melakukan ya saling bersama-sama melakukan internalisasi pada pembelajaran Islam terpadu. Kan yang Sewu, pada konsep yang mendasar di Islam terpadu, bukan berarti ketika kita menyekolahkan anak kita, anak saya juga di SMP IT gitu ya, kemudian kita sebatas melakukan tanggung jawab pada fungsi-fungsi kayak semacam kalau di bukunya John Naisbitt Megatrend 2000 itu menggunakan sekolah sebagai jenis model pabrik gitu ya. Ini loh punya anak saya sebagai yang harus diproses di situ. Saya kemudian melakukan investasi, nanti anak saya jadi ABCD bagus ya, sesuai niat, tidak seperti itu. Tapi memang ada keterpaduan dengan apa yang kita lakukan di sekolah. Jadi kalaupun kita tidak menguasai misalnya bahasa Arab, tidak menguasai bahasa Inggris, tapi kita paham, kita tahu apa tuh yang dipelajari oleh anak-anak, apa nih yang bisa kita perankan atau kita mainkan. Minimal jadi teman diskusi anak. Bunda-bunda nih nggak tahu nih, ayah ini apa, aku nggak ngerti. Oh yuk, mari kita pelajari bareng. Waduh, ternyata maaf ya, ini ayah juga nggak ngerti nih. Bunda juga ngerti, yuk komunikasi ke Ustadzah dulu ya, ke Ustadz dulu ya. Atau yuk, mari kita baca bukunya bareng, yuk. Atau misalnya, ini kamu ada ide nggak? Gimana ini? Googling. Oh yuk, googling bareng, dan sebagainya. Jadi bahwa amanah atau tanggung jawab ini memang kita lakukan bareng-bareng. Ya, nah ini kan kesempatannya. Kayak paksaan yang indah gitu loh. Keadaan ini memberi kita, kalau misalnya terpaksanya harus merasa terpaksa gitu, tapi paksaannya tuh indah gitu loh. Jadi bukan kemudian kita menjadi tertekan situasinya seperti ini. Nah, baik. Nah, tadi saya coba rumuskan ya, tantangannya tuh ada 2 ya. Jadi kalau boleh saya kemudian membagi, ada tantangan akademik dan ada tantangan non-akademik. Nah, tantangan non-akademik misalnya ya, banyak yang harus dikerjakan. Wah, lah ini sejak anak-anak di rumah tuh pekerjaan saya tambah ya gitu ya. Nah, misalnya, anak saya milih langsung googling tuh kata Bu Nani ya. Ya itu boleh ya, monggo langsung googling. Tapi ketika anak kita googling pun kemudian kita minimal dalam situasi yang paham atau ngerti gitu ya. Jangan kemudian wah anak pegang HP, ini kan tantangan ya. Salah satu yang kemudian banyak muncul lah ya, anak-anak menjadi kecanduan gadget gitu ya. Jadi kayak pagi sampai inilah berapa jam aja dia pegang gadget. Kalau ditanya loh kok pegang HP terus atau kok dari tadi ini, jawabnya kan belajar, kan nyari materi. Tapi misalnya nyari materi belajarnya 30 menit gitu ya, 1,5 jam berikutnya main game dan sebagainya. Ini ya, ada juga yang kemudian saya kebetulan membersamai praktek gitu ya, bersamai praktek psikolog, ada juga misalnya yang datang dengan kondisi, bingung nih anak saya tuh nggak mau ngerjain tugas-tugas sekolah gitu ya. Jadi kalau sudah di depan HP ya udah misalnya kayak gitu. Nah ini juga tantangan kan, gadget. Bahkan tadi Bu Ana misalnya sampaikan, saking stresnya ya, saking sutrisnya orang tua, ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ini suatu yang memprihatinkan kita bersama. Yang lalu ada kasus gitu yang mungkin beritanya viral, sampai kemudian anak meninggal ya karena ada kekerasan dari orang tua, efek dari BDR ini, merasa kok diajari angel gitu ya. Nah itu yang kemudian menjadi wilayah-wilayah perlu menjadi perhatian kita. Jadi banyak yang harus dikerjakan. Jadi dulu tuh ya sudah, kalau anak sekolah kan ya sudah, misalnya yang ibu banyak aktivitas di rumah atau banyak aktivitas di rumah, ya sudah jam sekian sampai sekian kan anak jelas di sekolah. Sekarang itu harus tambah nih pekerjaan, ngawasi anakku mau ngandi, misalnya di rumah dia ngapain ya dan sebagainya ya. Kemudian perubahan rutinitas, nah pastilah ya dengan ada ini tuh kita beda rutinitasnya dengan yang lalu. Kebutuhan untuk sosialisasi juga tidak terpenuhi, ya sudah nggak bisa banyak leluasa di luaran ya, banyak di rumah kita gitu ya. Kemudian juga boleh jadi ada kecemasan, khawatiran. Misalnya ya sekarang di swab misalnya gitu. Bu itu di swab, itu di swab.
hasilnya gimana? Nah, itu sudah memberikan tekanan tersendiri bagi kita. Wah, ininya main. Nah, itu ya. Jadi itu pada wilayah-wilayah non akademik. Di bidang akademik bagaimana? Salah satu menurut saya yang menjadi tantangan bersama kita adalah mendisiplinkan anak. Ini loh. Apapun pola asuh yang kemudian diambil, ya, kalau menurut saya kesiapan orang tua untuk membersamai anak-anak BDR di rumah itu berbanding lurus dengan pemahaman orang tua atas parenting, atas bagaimana kemudian konteks, bagaimana konsep membersamai anak-anak. Jika kita menjadi orang tua yang baik, ya, refleksinya di sana. Satu hal yang tantangan dalam, ya itu ya tantangan kita di ranah akademik yang mendisiplinkan anak. Kemudian kadang orang tua ngeluhnya kan kita tidak tahu nih ya, tidak memiliki pengetahuan cukup untuk bersamai anak kita. Bingung membagi waktu, tugas sekolah yang menumpuk. Saya bekerja, saya masih harus gitu ya, dampingi anak, mana tugasnya banyak banget. Nah, itu mungkin juga satu hal yang sering menjadi keluhan. Poin pertama menurut saya, segala hal di luaran itu tergantung bagaimana dengan diri kita. Artinya, hal pertama yang harus kita ukur atau kita kondisikan adalah diri kita sendiri. Refleksi. Adakah kita merasa stres? Adakah kita baik-baik saja? Adakah misalnya, saya ada suntuk banget nih sejak anak di rumah dan sebagainya? Nah, itu yang pertama. Refleksi diri kita dulu. Adakah kita psikosomatis? Sejak ini saya sering sakit perut ya. Tengkuk saya sering kenceng-kenceng nih. Saya gampang deg-degan dan sebagainya. Adakah kita seperti itu? Maka yang harus kita selamatkan atau kita kondisikan adalah diri kita sendiri dulu. Utamanya mungkin bagi yang ibu ya. Karena ibu itu kan satu hal yang di rumah sangat signifikan ya. Kondisi rumah itu bisa sangat dipengaruhi oleh bagaimana kondisi psikologis ibu ya. Jadi itu dulu kita lakukan refleksi atas diri kita. Be kind ya. Yang ramah deh ke diri kita sendiri. Boleh jadi kita mencintai suami kita, mencintai anak-anak kita. Tapi sudahkah atau jangan-jangan kita lupa tidak mencintai diri kita sendiri. Nah ini ya. Yang pertama lakukan dulu refleksi agar kita memang betul-betul aware ya, sadar atas keadaan. Kita kondisikan diri kita untuk selalu positif. Kemudian kalau kita enggak, Ibu, saya kadang-kadang stres, ya terima bahwa situasi dan kondisi ini memang rentan membuat kita stres ya. Dengan aware, dengan kesadaran seperti ini sudah jadi satu modal yang bagus ya, bagi kita untuk kemudian membangun sebuah fondasi kehidupan adaptasi baru yang lebih baik. Kemudian kalau terkait akademik, coba ke akademik dulu. Kita bisa Bapak Ibu ya membuat jadwal di dalam keluarga. Misalnya mulai dari malam, misalnya udah bangun tidur jam berapa, bangun sholat malam jam berapa, tidur jam berapa. Kalaupun tidak rigid itu yang global ya, bikin jadwal. Utamanya kalau anak kita belum mandiri. Kalau saya relatif terbantu ya dengan situasi karena mungkin anak sudah lama di boarding juga, jadi sudah terbiasa membangun habit jadwal sendiri di rumah. Tapi kita bisa gitu loh, membersamai anak dan keluarga sama-sama gitu ya, membuat jadwal di dalam keluarga. Kemudian membuat kesepakatan dengan anak. Nah, jangan deh ya, misalnya, kita nggak ada kesepakatan apapun, kita kerja, kita mikirnya kalau di rumah anak kita baik-baik saja, ternyata saat ditinggalkan misalnya tadi dari pagi sampai sore kan HP, nge-game dan sebagainya ya. Nah, itu kita buat kesepakatan dengan anak. Termasuk juga membangun bonding yang kuat tadi kita terus upayakan. Misalnya entah seminggu sekali keluar bareng, keluar dalam tanda petik ya, atau kumpul bareng dan sebagainya, discuss bareng. Kalau misalnya berjauhan ya Zoom meetingan bareng gitu ya, membangun kelekatan itu, menanyakan tugas-tugasnya, belajar apa. Kita tidak semacam menjadi pabrik tadi ya, yang dari sekolah, LK-nya apa, tugasnya apa, yuk dikerjain, belum. Tidak sebatas seperti itu, tapi ikut terlibat secara emosi gitu ya, pada hal-hal yang dijalani anak kita sehari-hari. Kemudian membuat variasi metode metode dan media pembelajaran. Ya, jadi kalau misalnya
Ini juga sering ya kita sharingkan dengan teman-teman guru di sekolah. Gimana nih rencananya misalnya bulan ini. Nah, monggo Bapak Ibu boleh ya bareng-bareng kita pantau karena ini kerja bareng kita loh, ini proyek bareng kita bersama anak-anak kita. Kalau misalnya bu gurunya kok nggak pernah ya live meeting misalnya cuma misalnya kok ngasih tugas lewat Google Classroom terus kan juga pengen nih anak-anak dengar suaranya dan sebagainya, monggo ya. Jadi variasi media dan metode pembelajaran itu yang kemudian sangat mendukung ya pada semangat dan progres anak untuk terus belajar. Kemarin luar biasa saya dapat pas di surau internal kami ya, saya dapat laporan nih dari Bu Kepala Sekolah, katanya, Bun yang di Rongkop tuh luar biasa Bun, sampai dibikinin apa itu kayak tower gitu ya di atas bukit dibikinin tower sama bapak gitu ya, kemudian di situ ada gubuknya itu demi mendapatkan sinyal gitu ya, jadi anaknya kan jadi bisa belajar dengan lebih tenang harapannya di situ gitu ya, demi sinyal ini, demi sinyal saya agak di dalam bukan di bukit pun ini sinyalnya juga on off ya. Itu kan luar biasa. Itu salah satu bentuk keterpaduan. Jadi paham ada masalah nih, kita selesaikan bareng masalahnya. Nah, itu juga variasi pada pengkondisian ya, lingkungan sosial bisa kita lakukan ya. Kemudian Bapak Ibu memberikan apresiasi pada proses, nun sewu proses ya. Goal akhir kita di dalam visi misi Sekolah Islam Terpadu adalah terbentuknya akhlakul karimah pada anak ya, dengan ciri-ciri yang mungkin nanti boleh diulas di lain waktu gitu ya. Muwasafat anak itu terbangun mulai dari akidah yang lurus gitu ya, ibadah yang baik dan sebagainya. Jadi goal akhir kita itu prosesnya bisa macam-macam. Goal kita bukan sebatas pada tuangan nilai-nilai gitu ya. Misalnya matematika dapat berapa nih? Aduh, anak saya masa dapat 4 gitu ya. Kalau dapat 4 pun sikapi dengan positif misalnya, alhamdulillah. Ayo semangat, yuk berarti masih bisa berpeluang nih untuk nambah nilai. Nanti jadi 8 ya, misalnya kayak gitu ya. Jadi jangan kemudian disorientasi sehingga kita targetnya kepada hasil dan non sewu hasilnya kita masuknya kepada tuangan angka-angka. Yang terjadi apa? Boleh jadi saat PTS ya, karena nggak ada pengawasan nih dari guru, PTS-nya di rumah. Akhirnya anak nyontek gitu ya. Nilainya sih bagus 9, tapi dia lakukan dengan nyontek pas ngerjain sambil pegang buku. Nah ini kan kita tidak akan selamanya di dekat anak-anak kita, sehingga salah satu juga poin yang penting terkait dengan ini adalah menyeimbangkan dengan pendidikan karakter dan life skill. Ya, misalnya ya anak kita, kalau saya sih ya lebih berbahagia gitu ya, anak saya misalnya nilainya 8, tapi dia lakukan dengan jujur, daripada nilainya 10 tapi 2 poinnya itu didapatkan dari nyontek ya. Kenapa? Karena ini masa-masa kritis loh remaja. Pembentukan karakter, life skill, kemandirian ya, kejujuran, integritas personal itu yang kemudian menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk kita bersamai di rumah ya. Jadi bukan sebatas pekerjaan atau tugas-tugas sekolah selesai. Nah, ini bisa kita dukung dengan non akademik nih. Kita bisa kemudian melakukan sosial media distancing bareng diri, membuat aturan terkesan kita tidak punya banyak misalnya bapaknya ada di ruang tamu nih gitu ya, ibunya ada di kamar, anaknya juga di tempat belajar misalnya satu rumah, tapi ngobrolnya pakai WhatsApp gitu ya, kan ini enggak banget. Atau misalnya pakai Messenger di Facebook atau DM di Instagram, kan enggak banget ya. Jadi lakukan bareng-bareng ya agar virtual kontak itu dengan sosmed dan sebagainya itu bisa ada distancing juga. Kita buat aturan juga ke sana. Kemudian kuatkan komunikasi ya. Komunikasi daring ya dengan teman dan keluarga. Maksudnya karena sekarang akses untuk sosial, interaksi sosial terbatas, izinkan atau termasuk pada aturan main yang dibangun tadi, beri kesempatan anak untuk lakukan komunikasi daring dengan teman-temannya, dengan gurunya. Kemarin misalnya untuk yang di level pendidikan di bawah ya, kita bikin kebijakan nih untuk yang misalnya TPAKB dan TK seminggu 3 kali guru harus melakukan komunikasi virtual ya, virtual entah
betul-betul menyapa anak nih. Nah, itu pun yang kemudian nanti penting ya pada konteks anak-anak kita dengan sebagainya. Tapi bahwa successful karena bisa ya. Kemudian do what tanam bunga berkebun, nggak senengnya mengeluar hal-hal yang bisa menimbulkan kecanduan dalam tanda petik ya. Jadi aku main game enggak ya, tapi pada aktivitas-aktivitas yang nyata ya. Jadi lebih kreatif, aktivitas virtual juga. Dan yang terakhir nanti yang dituliskan di chat ya. Jadi relaksasi itu apa? Relaksasi itu hal yang bisa dilakukan dengan tenang, dengan ini gitu ya, dengan penghayatan. Misal relaksasi dengan kita berdoa yang dihayati pelan-pelan gitu, tenang gitu ya. Kemudian aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk bisa menghasilkan perasaan-perasaan rileks. Misalnya mendengarkan musik ya. Kemudian misalnya ya ke tempat-tempat terdekat itu yang indah yang bisa menghasilkan ya ketenangan dan pikiran perasaan lebih fresh. Menurut saya itu diprogramkan deh. Ya, kalau saya misalnya di rumah itu seminggu sekali semua kita jalan gitu ya. Jalan, kita milihnya kalau misalnya harus ke wisata ya tempat-tempat yang sepi gitu, yang kira-kira protokol kesehatan masih sangat mungkin kita lakukan gitu ya. Minimal 2 minggu sekali, anak-anak yang satu juga tidak di rumah, misalnya 2 minggu sekali harus deh gitu ya. Seminggu sekali tetap ya, sesibuk apapun, misalnya harus dengan virtual pun kita lakukan ya, obrolan virtual ya. Nah itu hal-hal yang bisa kita lakukan, dan menurut saya salah satu kunci adalah kembali ke tadi, bagaimana kualitas di dalam keluarga, bonding satu dengan yang lain di keluarga ya. Baik Bapak Ibu ya, barangkali itu mohon maaf untuk sinyal yang on off ya. Ini salah satu tantangan kita juga ya, karena kita akhirnya harus bergantung pada sesuatu yang di luar kemampuan dan kapasitas kita. Mohon maaf juga untuk waktu, tadi saya sebetulnya di kode setengah jam, tapi kayak memang agak susah yang ngomong setengah jam. Ini saja sudah agak ngebut ya. Begitu ya, jadi kami sebagai stimulus saja untuk kita sama-sama berefleksi ya. Sudahkah kita memainkan peran yang baik bagi anak-anak kita ya? Sudahkah kita lakukan amanah ini dengan baik? Sudahkah kita betul-betul dalam kondisi emosi dan psikologis yang baik? Atau justru sebaliknya, apakah situasi ini membuat kita stres hingga bingung bersamai anak-anak kita, atau apakah anak-anak kita menjadi dalam tanda petik korban dari BDR ini dan sebagainya. Yakin dan percaya pada diri orang tua yang positif, pada diri orang tua yang bersemangat, akan kita hadirkan jiwa-jiwa yang positif dan bersemangat juga bagi anak-anak kita dalam situasi BDR ini. Ada kurangnya mohon maaf, dan monggo kita saling menguatkan satu dengan yang lain, kami di yayasan, teman-teman di sekolah, dan Bapak Ibu di keluarga. Ya, terima kasih Bu Ana, waktu saya kembalikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asar. Alhamdulillah, meskipun agak melayu-melayu gitu ya, waktu yang kami berikan juga mungkin terbatas, tapi insya Allah sudah ada pencerahan, sudah banyak pencerahan yang diberikan pada kami. Kalau boleh ya, saya sedikit ambil kesimpulan. Mungkin memang akhirnya kembali kepada kita ya, sebagai orang tua yang kemudian memang harus banyak melakukan refleksi gitu ya, refleksi terhadap diri kami sendiri, terhadap diri kita sendiri, bahwa memang jangan-jangan sebenarnya yang bermasalah itu kita gitu ya, kurang bisa mendisiplinkan diri, kurang bisa membuat prioritas gitu ya, sehingga terkadang anak-anak kita yang kemudian menjadi sasaran atas ketidakmampuan kita mendampingi anak-anak seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ada waktu sebentar, sekitar 10 menit ya, untuk Bapak Ibu sekalian. Jika ada pertanyaan gitu ya, dan tentu saja kami yakin gitu ya, ada banyak pertanyaan yang mungkin akan Bapak Ibu sampaikan. Ini ada beberapa pertanyaan di chat ya, Bu Asar ya.
terkait dengan gaya belajar gitu ya. Kita di awal ketika masuk ya ke SMP IT kita sudah melaksanakan assessment dan itu juga di handle langsung oleh Bu Asar dan tim ya tentang bagaimana anak-anak kita yang nanti akan kita dampingi di SMP IT Tunas Mulia. Nah ini ada orang tua yang ingin itu dari Pak Gitong ya untuk dipertegas bagaimana gaya belajar anak-anak gitu sehingga orang tua itu bisa punya gambaran bagaimana mereka mendampingi anak-anak ketika belajar di rumah. Apakah gaya belajarnya itu visual gitu ya, harus melihat ataukah audio visual atau kinestetik seperti itu. Nah, mungkin nanti Bu Asar dan tim itu bisa mempertegas dari hasil assessment kemarin bisa membantu kami untuk kemudian memberikan gaya belajar bagi masing-masing anak gitu. Seperti itu. Monggo Bu Asar tanggapannya. Ya, baik. Terima kasih Bu Ana. Benar banget ya Bapak Ibu. Kemarin memang dari awal kita berusaha untuk membantu teman-teman sekolah memetakan masing-masing anak. Peta yang kemarin kami susun dan sampaikan ke sekolah lebih kepada minat bakat kognitif ya. Jadi minatnya tuh di apa, bakat kognitifnya seperti apa. Sehingga minimal pada tahap awal start membersamai anak-anak, teman-teman itu sudah memiliki ya pemahaman umum, oh anak ini petanya seperti ini, si A seperti ini, si B seperti ini. Itu kemarin pada wilayah minat dan bakat kognitif. Misalnya, oh yang ini boleh ini digenjot di hafalannya, karena dia memori indeksnya tinggi. Wah ini bakalan nanti agak kemut-kemut juga nih di matematika. Sehingga minimal kita ngerti gitu loh. Kalau misal memang dia kecerdasan pada wilayah matematikanya, bakat matematikanya rendah, kan yang penting sesuai standar saja. Nggak perlu kemudian kita bikin anak kita stres harus menguasai hal-hal yang terlalu berat pada matematika, kan seperti itu misalnya. Tapi kalau bakatnya bagus di situ, eman kan? Kalau misalnya nggak di backup dengan baik. Nah itu pada minat dan bakat kognitif sudah. Kalau pada kecenderungan belajar, kita memang kemarin belum melakukan pemetaan ya. Apakah dia visual, kinestetik, auditory. Tapi Bapak Ibu, konsep pendidikan yang ada di Indonesia dalam hal ini adalah pola-pola pembelajaran kelas dan sebagainya, memang membutuhkan anak memiliki kapasitas visual dan auditory yang memadai. Ya, terlepas dari apapun gaya belajarnya. Sehingga menurut saya ketika anak kita kinestetik ini yang sering jadi tantangan di sekolah ya, karena anak kinestetik itu menjadi performance belajarnya, performansi akademiknya tidak begitu bagus kadang-kadang. Bukan karena dia nggak bisa, atau bukan karena dia tidak pintar, tapi karena dia tidak betah gitu ya. Tidak betah harus kemudian duduk lama di kelas gitu ya, memperhatikan guru, ya ini itu sambil banyak gerak sambil ini dan sebagainya. Itu kalau di SD kan misalnya masih sangat luas ya, dulu kita bangun konsep pembelajaran seperti itu. Nah, kaitannya dengan hal ini, kalau misalnya nanti memang membutuhkan pada peta profil masing-masing anak, ada ini gaya belajarnya apa sih, oke kita bisa siapkan itu Bu Ana ya, kita bisa lakukan bareng. Tetapi sekali lagi kalau saya lebih ke apapun gaya belajar anak kita, khusus pada wilayah visual dan auditory memang sebaiknya kita latihkan. Jadi bentuknya apa? Yang sekarang paling nyata adalah literasi. Ya, literasi itu untuk membantu visual anak kita berkembang dengan baik. Sediakan buku ya. Pastikan setiap hari anak kita itu membaca. Ya. Membaca buku kayak membaca misalnya dari virtual dan sebagainya, tapi budaya literasi, membaca, kalau dia kemudian ini menulis gitu ya, membaca menulis itu akan menjadi sesuatu yang melatih anak beradaptasi pada situasi gaya belajar yang mungkin dia kinestetik gitu ya, tidak terlalu ini dengan gaya-gaya visual. Nah, dengan pembiasaan gitu ya, aktivitas-aktivitas literasi yang lain gitu ya, berpuisi, bersastra misalnya, itu bisa membantu anak untuk adaptasi dengan gaya-gaya pembelajaran di sekolah ya. Itu mungkin Bu Ana, catatannya adalah kita lakukan nanti kalau memang butuh pemetaan pada gaya belajar masing-masing anak. Ya,
terima kasih Bu Asar. Insya Allah sudah memberikan gambaran pada kita. Nanti insya Allah akan kita petakan ya. Yang jelas kita sangat terbantu dengan tim Bu Asar ya untuk tentang gaya belajar. Untuk kognitifnya kemarin juga sudah insya Allah sudah memberikan gambaran pada Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang hasil yang sudah diberikan kemarin itu kan sudah ada penjelasannya ya, ada penjelasannya di bawah gitu ya. Apa saja kemampuan apa saja yang unggul atau menonjol di anak-anak kita. Nah, itu yang kita push gitu ya. Kemudian yang kurang ya nanti kita berikan pendampingan seperti itu. Nah, kemudian Bu Asar ada permintaan juga gitu ya. Jangan hanya orang tua yang diberikan motivasi gitu. Ini dari Bu Jumiatin ya. Untuk anak-anak gitu ya, harapannya juga diberikan motivasi. Nanti Bu Asar siap ya mendampingi anak-anak kita di pertemuan virtual selanjutnya ya. Ya. Halo Bu boleh, Asar. Monggo jadi Bu Nadindra Jumiati ya. Iya, baik. Masukannya kita tangkap Bu Ana. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Mudah-mudahan periodik bisa kita lakukan dan komunikasi kepada anak untuk menguatkan motivasi belajarnya. Begitu. Siap. Ya, terima kasih. Monggo, Bapak Ibu yang lain mungkin masih ada yang ingin disampaikan dengan Bu Asar sebelum kita akhiri sesi parentingnya. Atau mau berbicara secara langsung dipersilahkan ya Bapak Ibu. Jadi kita anggap ini benar-benar pertemuan wali secara fisik gitu. Jika Bapak Ibu menghendaki mau bertanya silahkan diangkat tangannya pakai reaction ya. Di situ ada pakai reaction atau chat. Monggo dipersilahkan. Cekap Bapak Ibu. Mungkin itu Bu Asar ya. Ada mungkin yang mau disampaikan terakhir untuk kami menguatkan kami sebagai orang tua gitu ya. Sebagai para pendamping guru baru gitu ya bagi anak-anak kami di rumah. Monggo dipersilahkan untuk memotivasi bagi kami gitu. Baik, terima kasih Bu Ana yang menguatkan apa yang menggarisbawahi apa yang tadi sudah saya sampaikan. Menurut saya situasi BDR ini yang pertama kita lihat ya dari sisi positifnya, ya pasti ada hal-hal baik yang kemudian bisa kita ambil. Salah satunya adalah ini kesempatan bagi kita untuk membangun bonding ya, kedekatan emosi yang lebih kuat bersama dengan pasangan, bersama dengan anak-anak di rumah ya, dengan keluarga yang hangat, dengan warga yang baik, yakin dan percaya anak-anak juga akan bertumbuh dengan positif. Kemudian yang kedua bahwa salah satu kunci dari kesuksesan atau adaptasi yang baik bagi anak-anak kita pada situasi BDR adalah bagaimana kondisi emosi dan psikologis kita sebagai orang tua. Mudah-mudahan kita bisa selalu menguatkan, merefleksi diri untuk menjadi orang tua yang positif, orang tua yang senantiasa bahagia dengan diri kita sendiri, atau kalau ada masalah menjadi orang tua yang aware, menerima masalah yang kita hadapi, sehingga dengan kita aware, dengan kita sadar pada kondisi kita, maka kita akan lebih leluasa untuk kemudian membersamai anak-anak kita yang lagi BDR ini ya. Begitu, semangat, mari kita berkolaborasi menjadi orang tua yang hebat bagi anak-anak kita. Nuhun Bu Ana, dan dari saya sekali lagi mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Baik, terima kasih Bu Asar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya kira pertama kali yang perlu kita lakukan, kami lakukan sebagai orang tua, bahwa kita harus aware ya, harus sadar bahwa dalam situasi pandemi seperti ini bisa jadi gitu ya,
bisa jadi kita memang perlu merefleksi. Jadi setelah ini mungkin kami pertama kali yang harus kami lakukan adalah refleksi gitu ya. Bagaimana kemudian bisa mendampingi anak-anak kami lebih baik lagi seperti itu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, ini sesi parenting yang harapannya selanjutnya kami yakin Bapak Ibu juga sepakat, setuju bahwa sesi parenting ini tidak hanya kami laksanakan sekali, tetapi nanti insya Allah akan kami lakukan secara rutin ya, ke depannya 2 bulan atau 3 bulan ke depan insya Allah kita akan bertemu kembali. Yang selanjutnya insya Allah sesuai dengan permintaan ya, kami akan juga memberikan motivasi bagi anak-anak melalui virtual juga. Mungkin itu sesi parenting, kami kembalikan kepada MC, kepada pembawa acara untuk melanjutkan acara yang selanjutnya. Kami akhiri, mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materi yang sangat luar biasa sekali yang telah disampaikan oleh Bu Asar Sanjang Lestari yang menjadikan bekal untuk kita selaku orang tua maupun sebagai Bapak Ibu yang dari sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf untuk videonya bisa dinyalakan semuanya biar kita bisa bertatap muka secara online. Monggo klik icon videonya, silahkan dinyalakan Bapak Ibu. Nah, oke. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita masih buka sesi diskusi. Kalau tadi sesi diskusi terkait dengan materi yang disampaikan oleh Bu Asar Sanjang Lestari terkait peranan orang tua dalam mendampingi siswa belajar dari rumah. Saat ini kita buka sesi diskusi juga untuk terkait pertanyaan maupun masukan untuk Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Kami persilahkan, silakan jika ada yang ingin berdiskusi, bertanya atau menyampaikan pendapatnya, kami harapkan dapat melambaikan tangan dengan cara mengeklik icon reaction yang ada di layar Bapak Ibu, kemudian silahkan diklik tangan yang melambai, kemudian akan kami respon seperti itu, akan kami buka mic-nya. Monggo, kami persilahkan. Oke, Bu Siti Purwanti. Silakan dibuka mic-nya, Pak. Oke, Bu. Walinya Mas Ramdan. Ya, Ibu walinya Mas Ramdan, silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya anak saya itu ya lumayan lah. Rankingnya terjun bebas. Kalau di rumah itu motivasi belajarnya itu turun juga. Kalau di sekolah itu sepertinya dia rajin ke perpustakaan, tapi nek disuruh belajar itu susah. Mohon motivasinya untuk ustadz-ustadzah, untuk khususnya untuk anak saya. Jadi dia itu kalau di rumah itu keranjingan elektronik, jadi apa ya, sebenarnya kami nggak bisa melarang karena hobinya dia juga baik juga menurut saya, tapi mengalahkan pelajaran-pelajaran yang lain. Jadi mohon ustadz-ustadzah untuk mengarahkan gimana dia kembali lagi untuk bersekolah pada umumnya anak-anak itu. Kemudian ya memang kami menyadari untuk pertemuan secara langsung belum bisa dilakukan, tapi setidak-tidaknya saya ingin mengembalikan anak saya itu semangat lagi untuk belajar. Mungkin itu yang saya ingin minta tolong itu gimana supaya dia itu kembali lagi ke buku itu sebenarnya. Kalau di rumah itu sebenarnya anak-anak tetangga itu pada belajar di sini, tapi dia itu belajarnya ke elektronik, malah pergi ke
ke seseorang atau siapa yang cocok dengan dia. Jadi mohon motivasinya pada anak kami supaya dia kembali lagi ke buku gitu. Yeah. Mungkin itu dulu, Us. Yeah. Sebenarnya apa ini? Saya itu kalau mau melarang hobinya juga bagus, tapi kalau nggak dilarang, yo porsinya terlalu banyak untuk elektroniknya. Mungkin itu keluhan saya, Us. Mohon solusinya mungkin nanti bagaimana dia itu bisa kembali lagi ke buku itu loh. Semangatnya untuk membuka buku itu sekarang rada berkurang ya. Clear. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan atau harapan ya yang dari ibunya Mas Ramdan yang mungkin juga ini menjadi harapan maupun menjadi keluh kesah dari Bapak Ibu orang tua yang lain juga mungkin tidak dirasakan terkait yang terjun bebas, kemudian juga terkait motivasi belajar yang turun. Nah, di rumah terlalu mengasah hobinya, kemudian untuk motivasi belajarnya terus turun, seperti itu. Nah, mungkin untuk Ibu Kepala Sekolah, Bu Ana, silakan untuk ditanggapi terlebih dahulu satu pendapat dari ibunya Mas Ramdan. Nggih. Matur nuwun Bu Kesrini nggih. Terkait dengan tadi yang sudah disampaikan. Kebetulan ini masih stay dengan kita Bu AJL ya, Bu Asar Janjang Lestari. Saya kira Mas Ramdan memang dari ketika KBM di sekolah pun memang senang ngutak-ngutak alat gitu ya, senang sok bawa-bawa alat-alat elektronik kemudian diperbaiki, dibuat menjadi sesuatu yang baru. Itu sebenarnya kelebihan Mas Ramdan di situ. Jadi ketika ekstra karya ilmiah remaja pun Mas Ramdan diberikan di bidang teknologi PT gitu ya, karena memang melihat bakatnya di situ. Hanya Ibu memang menginginkan gitu ya, tidak hanya ngutek-ngutek elektronik saja, tapi bisa kembali biar bisa kembali fokus dengan belajarnya. Nah, monggo mungkin Bu Asar masih stay nggih Bu Asar nggih? Ya, Bu Ana. Ini nggih. Bisa dibantu Bu Asar nggih? Mumpung Anda psikolog, jadi lebih lebih kompeten untuk menjawab. Monggo Bu Asar. Baik, terima kasih ya. Sugeng siang Bu Kesrini ya, luar biasa. Kalau di situ Mas Ramdan ada, titip salam buat Mas Ramdan ya. Ini saya tetap ya, pertama mari kita lihat sisi positifnya dulu. Saya lihat ini di rumah dan di sekolah sudah satu ya, jadi sama-sama sudah kenali. Kira-kira minat yang kuat Mas Ramdan ada di dunia utek-utek elektronik. Nah ini kan sudah sesuatu yang akhirnya dapat gitu ya, karena kan tidak semua anak itu bisa kita dapatkan hal seperti itu di usia SMP gitu kan. Kadang-kadang masih ada yang minatnya tuh liar banget kemana-mana atau bahkan kayak nggak punya minat apapun yang kuat. Nah ini keren di sekolah juga sudah mulai mencatat, saya pikir. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang menyangkut pada pengembangan kompetensi wilayah itu kan ini bisa dijadikan satu hal keunggulan ya pada Mas Ramdan. Nah, kemudian terkait untuk kembali ke buku, saya pikir ini tangan kita bersama ya. Anak usia SMP memang masih di fasenya remaja awal. Dan salah satu hal yang harus kita jaga benar adalah apa yang disebut sebagai regulasi diri. Jadi mendampingi anak untuk melakukan regulasi diri yang baik. Ini mungkin tugas kita. Regulasi diri itu artinya dia mampu mendisiplinkan diri sendiri secara mandiri nantinya, tapi pada tahap yang sekarang kan memang masih harus kita bersamai. Sehingga mungkin pada posisi peran kita di rumah, ya aturan tuh kembali dibuat atau ditegakkan ya. Kayak semacam kita membangun bareng kesepakatan dengan anak.
Misalnya ketika memang tipe anaknya, saya membayangkan anak yang suka utak-utak dengan elektronik itu model yang dia kinestetiknya juga bagus gitu ya. Artinya mungkin pada porsi kesepakatan aktivitas di rumah tetap kita susun ya tadi jadwal, misal bangun jam berapa ini dan jam berapa dan sebagainya, tetapi itu dibikinnya bareng. Dibikinnya bareng, kemudian tetap karena ada tanggung jawab untuk sekolah, maka anak tetap di-push ya, diberikan stressing ya, penekanan pada bahwa dia harus mengambil tanggung jawab pada peran dia di sekolah. Artinya di jadwal atau kesepakatan yang disusun itu kita berikan kesempatan untuk leluasa mengembangkan hobi, tapi sekaligus kita membuat aturan main untuk menegakkan tanggung jawab belajar dia. Misalnya ya, satu contoh ilustrasi, ketika misalnya pagi jam sekolah, walaupun dia di rumah, anak-anak kita kondisikan pakai seragam hari itu. Nah, itu kan salah satu upaya untuk membangun nuansa psikologis bahwa ini memang tanggung jawab. Jadi saya hadir kembali ya. Jadi kalau mau disimpulkan, bantu anak untuk membentuk regulasi diri. Caranya bagaimana? Sebagai orang tua kita tetap harus tegas ya. Harus tegas. Mana yang boleh, mana yang enggak, tegas, tetapi dengan gaya komunikasi yang baik ke anak, sehingga anak tidak merasa terpaksa. Ya, kemudian kalau memang dia tidak suka dalam tanda petik kembali ke buku itu kan sebetulnya bisa didapatkan di mana saja. Secara filosofis melihat buku itu bukan dalam bentuk yang ada cetakan kata-kata di kertas, enggak ya. Seluruh dunia ini kan sebetulnya menyediakan buku. Jadi kita bersamai anak untuk membaca fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian hari-hari. Ya, belajar matematika dia nih ada kayak begini nih dibantu nih, misalnya kayak gitu kan bisa ya. Artinya lebih memfleksibelkan ya cara-cara belajar anak, tidak harus terbatas pada setting situasi yang normatif. Tapi khusus untuk Mas Ramdan, mungkin kalau menurut saya penting untuk kemudian nanti dibangun kesepakatan dengan untuk menyusun aturan main di rumah. Nah, kalau kemudian kepada teman-teman guru di sekolah, mari deh berarti sapaan kita gitu. Jadi misalnya sapaan yang menyangkut utama hal-hal tanggung jawab dia di sekolah ya. Barangkali kalau itu kuncinya adalah ini berarti kira-kira regulasi dirinya belum matang. Regulasi diri itu salah satunya adalah insya Allah sudah tertangkap apa yang caranya. Karena memang waktunya juga sudah mendekati habis gitu ya. Insya Allah kita sudah memahami gitu. Saya kira tidak hanya Mas Ramdan, mungkin kalau Mas Ramdan ada pengalihan di kemudian mengembangkan hobi yang malah ternyata itu jauh lebih menyita waktu dibandingkan belajar. Nah, tadi sudah diberikan solusinya untuk Mas Ramdan saja, tapi untuk kita semuanya selaku orang tua bahwa memang harus ada kesepakatan bersama antara kita dengan anak-anak kita, bagaimana ketika pembelajaran daring, ya pembelajaran online dari rumah bisa mengembangkan dirinya dengan baik, tetapi tanggung jawab belajarnya ketika memang harus belajar itu tetap bisa dilaksanakan dengan baik. Saya kira itu memang juga bentuk dari regulasi diri pada anak-anak yang memang belum tercipta dengan baik. Dan ini kita semuanya saya kira juga mengalami hal tersebut, sehingga monggo nanti kita memang pertama kali yang kita lakukan itu tadi kita merefleksi diri kita masing-masing, membuat kita sadar ya bahwa memang tanggung jawab utama sekarang ini kita juga sekolah itu juga di kita. Kemudian yang kedua, saya kira juga hal yang sangat penting bagi kita untuk kemudian membuat jadwal, membuat kesepakatan dengan anak-anak, ya, membuat aturan main yang jelas, bagaimana kemudian mereka bisa mengembangkan hobi mereka,
tetapi juga mereka tetap bisa melaksanakan tanggung jawab belajar. Termasuk juga tadi ada masukan dari orang tua juga untuk himbauan di grup-grup kelas tentang game online. Nah, game online saya kira dari hasil visitasi kami kemarin juga banyak masukan gitu ya, bahwa ternyata anak-anak kita sekarang banyak yang larinya ke game online, terutama anak-anak putra. Dan ternyata juga kami menemukan ada anak putri juga yang ternyata mulai kecanduan game online. Nah ini saya kira kita perlu tegas ya. Kita perlu tegas pada anak-anak kita gitu ya. Kemarin di beberapa anak yang kita visit, kita minta uninstall gitu. Jadi kita minta untuk game online itu dihapus gitu ya, dihapus dari aplikasi gitu, dari aplikasi. Dan gantinya malah kita minta untuk install aplikasi-aplikasi positif, misalnya kamus ya, kamus bahasa Arab, kamus bahasa Inggris yang di aplikasi ternyata banyak sudah ada gitu. Jadi malah jauh lebih bermanfaat. Kalaupun mau ngegame boleh dipersilahkan, tetapi harapannya bukan game online yang ketika game online itu memang membuat semakin penasaran gitu. Sekarang kalah, jangan sampai nanti kalah gitu ya. Sekarang belum mencapai target, jangan sampai nanti tidak mencapai target. Nah itu yang membuat penasaran. Kalau game-game yang dimainkan sendiri itu saya kira untuk refreshing nggak masalah gitu ya. Asal kita tetap bisa memantau dengan baik, anak-anak kita juga bisa mengendalikan diri. Itu tadi kembali kepada aturan kita ya, kembali kepada aturan kita, aturan main yang jelas, kesepakatan yang jelas antara kita dengan anak-anak kita. Saya kira itu Bapak dan Ibu. Kemudian Anda masukkan lagi terkait nanti Zoom untuk anak-anak kelas 9 ya, terkait dengan pembelajaran, insya Allah nanti kami laksanakan juga. Yang selanjutnya ini sudah melebihi dari undangan kami sampai jam 10.30. Saya kira untuk diskusi ya kami cukupkan ya. Selanjutnya kami kembalikan kepada MC. Monggo Pak Daru. Oke. Terima kasih. Ibu dari Mas Ramdan sudah cukup sangat memuaskan ya jawaban dari Bu Asar Sanjang Lestari dan juga Bu Ana ya. Mohon maaf karena keterbatasan waktu kita, mungkin diskusi untuk berikutnya nanti bisa dilanjutkan melalui aplikasi WhatsApp di grup orang tua. Mungkin apabila ada yang ingin ditanyakan boleh melalui grup WhatsApp orang tua, kemudian nanti akan kita jawab melalui grup tersebut. Kemudian perlu kami informasikan lagi terkait teknis pembagian hasil penilaian tengah semester nanti dari Bapak Ibu wali kelas akan disampaikan melalui aplikasi WhatsApp yang akan dikirim secara langsung ke nomor pribadi atau nomor WhatsApp pribadi Bapak Ibu orang tua wali. Seperti itu. Filenya nanti berbentuk PDF dan itu dijamin kerahasiaannya seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin waktunya sudah cukup lama sekali kita mengeluarnya dari agenda yang telah kita tulis di undangan kemarin. Mari kita akhiri kesempatan temu wali secara online pada hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak salah kata yang terucap. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mohon maaf, satu informasi kembali untuk presensi kehadiran temu wali hari ini. Silakan Bapak Ibu presensi melalui grup WhatsApp ya. Sana sudah dibagikan link atau dibagikan formnya oleh Bu Novi, saya Novi. Nanti silakan diisi untuk presensi hari ini. Terima kasih.